Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman senang banget kita ketemu lagi hari ini dan kita bakal ngebahas TWK Super Hots dan full penawaran untuk CPNS 2024. Kali ini aku bakal kasih materi lengkap tentang Pancasila dan pengamalan 45 butir plus latihan soal. Langsung aja ya, yuk kita mulai. Kedudukan Pancasila ada banyak ya. Jadi kedudukan Pancasila itu ada bermacam-macam, tapi yang paling umum dan yang sering keluar di soal itu adalah yang pertama sebagai dasar negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara atau disebut juga sebagai falsafah negara. Apa itu? Yaitu sumber tertib hukum tertinggi yang sifatnya mengatur dan mengikat, teman-teman ya. Jadi, mengatur dan mengikat ini adalah apapun yang bertentangan dengan Pancasila itu tidak bisa dijalankan atau diimplementasikan di Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan pandangan hidup. Nah, apa ini pandangan hidup? Pandangan hidup ini disebut juga sebagai way of life ya, atau cara kita berkehidupan, berbangsa dan bernegara seperti itu. Jadi pandangan hidup ini adalah bagaimana kita sebagai masyarakat mampu menempatkan Pancasila sebagai petunjuk arah untuk kita bernegara. Lalu Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu gagasan fundamental bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi ideologi negara ini adalah hal yang menjadi landasan utama atau gagasan utama tentang bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, kepribadian bangsa ini merupakan hal yang membedakan antara kita dengan bangsa lain. Dan itu semuanya itu memang tidak bisa kita pisahkan ya, antara satu kedudukan dengan kedudukan yang lain, karena semuanya itu saling mengikat dan saling berhubungan. Baik, kita lanjut ke nilai Pancasila. Ada tiga nilai Pancasila, teman-teman. Yang pertama nilai dasar. Nilai dasar ini adalah nilai-nilai yang mendasari dari Pancasila tersebut. Kita tahu Pancasila itu ada 5 ya, ada 5 sila, dan setiap sila itu punya nilai, dan itu disebut dengan nilai dasar. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nah, nilai ini adalah yang menjadi pedoman pelaksanaan. Nah, contohnya adalah nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Atau lebih simpelnya begini, bagaimana Pancasila ini menjadi instrumen kita dalam misalnya bernegara atau berbangsa. Dan biasanya instrumen itu jatuh ke dalam, katakanlah, produk hukum, atau undang-undang, dan lain sebagainya ya. Tuh, sorry ya teman-teman, tulisannya jelek banget ini saya. Oke. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Nilai yang dimana kita sebagai warga negara itu melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini adalah tiga nilai yang sering muncul ya, yang sering muncul tentang Pancasila. Next, makna dari masing-masing sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa ini teman-teman, intinya adalah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta ya, seperti itu. Dan sumber pokoknya itu, maksudnya di sini nilai sila yang pertama ini menjadi sumber pokok dari sila-sila yang lain. Jadi ini adalah puncaknya. Kalau ini piramida, maka sila pertama ini adalah di bagian puncaknya, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Jadi, di sini adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita mengakui dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada pembedaan karena semuanya itu
kembali lagi ke harkat dan martabat hidup manusia seperti itu. Jadi warga negara dijamin hak dan kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang perseorangan, negara, masyarakat, dan menyangkut kemerdekaan untuk berpendapat dan pekerjaan, serta penghidupan yang layak. Baik, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi, kalau sila ketiga ini memang cukup jelas ya. Ini antara kita sebagai warga negara dengan negara kita atau dengan bangsa kita ya. Ini hubungannya seperti ini. Jadi, kalau sila pertama manusia dengan Tuhan, sila kedua itu adalah manusia dengan manusia, ya. Dan sila yang ketiga ini adalah kita warga negara eh, berhubungan dengan negara dan bangsa seperti itu. Dan di sini itu mencakup persatuan, ada kata persatuan di sini. Jadi persatuan ini dalam artinya secara ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, semuanya kita harus bahu-membahu satu padu untuk Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ya. Baik, sila keempat. Sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini adalah sila tentang bagaimana kita, warga negara, dengan pemerintah. Dengan pemerintah, ya. Jadi hubungannya itu lebih mengarah ke sini, antara warga negara dengan pemerintah. Di mana di sila ini kita akan membahas banyak sekali tema-tema tentang demokrasi, kemudian baik itu demokrasi langsung atau misalnya demokrasi perwakilan, dan apa yang dimaksud dengan hikmat kebijaksanaan, di mana di sini adalah kita menggunakan pikiran dan rasio yang sehat untuk selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan jujur, bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat yang baik ya, teman-teman. Baik, sila kelima, sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat teman-teman ya, kata kuncinya itu adalah keadilan sosial. Jadi keadilan sosial ini kalau kita gambarkan adalah bagaimana hubungan kita, eh, warga negara ya, itu di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat. Nah, jadi hubungannya di sini, antara kita dan bagaimana kita itu berada dalam lingkup masyarakat. Jadi di sini artinya adalah tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Jadi sila kelima ini adalah tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yakni menghasilkan tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, gimana teman-teman? Mulai paham ya kira-kira maknanya seperti apa? Dan ini tuh harus dipahami konsepnya teman-teman. Karena memang soal untuk Pancasila di dalam tes CPNS tahun lalu itu banyak muncul. Dan munculnya itu kebanyakan adalah pengamalan ya, seperti itu. Baik, ini adalah butir-butir Pancasila. Jadi butir Pancasila ini, teman-teman, totalnya itu adalah 45 butir. Jadi ada 45 butir. Saran saya, kalian harus pahami. Nggak usah dihafal, tapi dipahami aja. Kira-kira sila satu itu butirnya apa-apa saja, apa kata kuncinya yang bisa diingat, dan konsep itu harus dibawa. Seperti itu ya. Jadi ini ada sila pertama, teman-teman, yang sudah saya katakan tadi, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan di sini tuh butir-butir pengamalannya itu mencakup misalnya ada toleransi beragama, kemudian tentang kepercayaan, kemudian tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di sini, atau mau di-post dulu untuk dibaca boleh. Lanjut, ini adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 10 butir di sini, dan lagi-lagi ini kuncinya adalah bagaimana manusia berhubungan atau memandang manusia lainnya. Jadi ini adalah kata kuncinya, seperti itu. Dan kita lihat di sini, contohnya yang butir pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat. Kemudian tidak membeda-bedakan suku. Kemudian sikap saling mencintai sesama manusia.
tenggang rasa dan tepas selera, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membela kebenaran keadilan, kemudian bangsa Indonesia menjadi bagian dari seluruh umat manusia ini juga termasuk ke dalam sila kedua, teman-teman. Oke, silakan dibaca. Baik, kita lanjut. Sila ketiga. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Jadi antara warga negara dengan negaranya dan bangsa ya teman-teman ya. Ini adalah rumus kata kuncinya. Apa saja di sini? Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, kepentingan bangsa atau kepentingan bangsa dan negara itu lebih penting daripada kepentingan pribadi dan golongan, teman-teman. Dan butir kedua, 3, 4, 5, 6, 7 juga bisa dibaca. Baik. Oke, kita lanjut. Sila keempat. Sila keempat ini ada 10 butir juga, dan semua butirnya ini memang menunjukkan bagaimana sikap masyarakat untuk mengeluarkan pendapat atau bagaimana masyarakat itu bisa melakukan lembaga perwakilan, kemudian juga bagaimana tata cara kita di dalam sebuah forum, itu biasanya dijelaskan dalam sila keempat, teman-teman. Ya, atau kalau saya boleh bikin rumusnya lagi, ini antara warga negara dengan pemerintah, ya, tentang pemerintah seperti itu, atau lembaga perwakilan. Di sini ya butir-butirnya, saya mau garis bawahi butir-butir di sini adalah misalnya yang ke-10 ya, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai. Dan contoh implementasinya misalnya kita mengikuti pemilu untuk memilih calon legislatif misalnya, dan atau kita memilih kepala daerah seperti itu. Itu merupakan salah satu bentuk implementasi dari sila keempat. Baik, butir-butir Pancasila untuk sila kelima. Sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata-kata seluruh, teman-teman ya. Jadi seluruh ini artinya memang untuk semua, tidak dibedakan menjadi untuk suku tertentu atau misalnya untuk masyarakat di kota tertentu, tidak ya, tapi memang untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi gampangnya rumusnya ini adalah antara warga negara atau kita pribadi dengan masyarakat. Masyarakat ya. Maaf ya teman-teman, tulisannya jelek banget. Hehehe. Oke. Di sini contoh-contoh dari butirnya, atau misalnya implementasi butirnya itu bisa kita lihat. Misalnya nomor 9, suka bekerja keras, ini juga masuk. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk sifat pemborosan atau gaya hidup mewah. Misalnya ini contoh implementasinya adalah pejabat publik atau misalnya ASN itu tidak memiliki gaya hidup mewah atau suka pamer, itu tidak boleh ya, dan itu bertentangan dengan sila kelima contohnya. Oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita latihan soal nih. Ada beberapa enggak ya, ada banyak nih soal full penalaran dan mari kita jawab sama-sama serta ada pembahasannya juga. Siap ya teman-teman? Kita mulai. Soal pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mendedikasikan diri dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan berbagai langkah proaktif. Melalui penyelidikan, penindakan hukum, dan kampanye anti korupsi, KPK berperan penting dalam memberantas praktik korupsi di sektor publik. Selain itu, KPK juga melakukan langkah-langkah preventif dengan mendorong penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga pemerintah. Upaya KPK ini diperkuat oleh kerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum dan masyarakat sipil. Meskipun menghadapi tantangan dan tekanan politik, KPK terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan melawan korupsi guna mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan
di Indonesia. Narasi di atas merupakan cerminan sila Pancasila: A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Waduh, teman-teman, emang nih soalnya full penalaran dan ini susah. Dan sebagai referensi untuk teman-teman semua ya, tahun lalu itu TWK di tes CPNS 2023 itu memang full penalaran. Jadi tidak ada soal hafalan lagi, teman-teman. Jadi teman-teman wajib tahu konsep supaya sukses untuk menaklukkan TWK nanti di saat mengikuti SKD CPNS tahun ini. Oke, yuk kita bahas sama-sama ya. Karena soal-soal di TWK itu panjang, teman-teman. Jadi saya sarankan memang untuk langsung baca pertanyaan, kalimat pertanyaannya, biasanya di akhir. Tapi jika soal model seperti ini, mau tidak mau kita harus baca, ya. Harus baca, karena yang ditanya adalah narasi di atas. Jadi info ini nggak akan kita tahu kalau kita tidak membaca konteksnya. Dan saran saya, untuk satu soal itu kalian harus lakukan atau jawab maksimal 40 detik, teman-teman. Tidak boleh lebih. Kenapa kalau lebih? Kalau lebih nanti keteteran. Karena soalnya panjang-panjang, dan soalnya itu memang penalaran, dan kita memang harus bisa berpikir cepat untuk menentukan pilihan jawaban. Baik, langsung saja. Di sini KPK. KPK ini adalah sebuah lembaga ya, dan dia itu uh, mendedikasikan lembaganya untuk memberantas korupsi. Oke, dan berbagai langkah. Jadi memberantas korupsi. Korupsi kan merupakan suatu masalah ya. Jadi lembaga ini hadir untuk memberantas korupsi. Lalu di sini kita juga lihat bahwa eh, selain melakukan langkah-langkah preventif, KPK juga mendorong menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga pemerintah. Jadi ada kerjasama di sini ya. Jadi KPK ini dia itu tidak hanya bekerja misal di lembaganya sendiri, tapi dia itu juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain pemerintah, mau itu untuk audit ataupun itu memang untuk kerjasama dalam prevensi korupsi seperti itu. Nah, ini juga ada narasinya, upaya KPK ini diperkuat oleh kerjasama. Jadi ada kata-kata kerjasama dengan berbagai instansi penegakan hukum dan masyarakat sipil. Nah, udah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Tapi masih membingungkan nih, tapi udah mulai kelihatan. Jadi teman-teman wajib cari kata kunci di dalam soal supaya kita tidak tersesat. Oke teman-teman? Nah, kira-kira ketika kita melihat kata kuncinya, yang pertama, memberantas korupsi, kemudian ada langkah preventif, kemudian ada kata-kata lembaga pemerintah, kemudian ada kata-kata kerjasama, lalu komitmen untuk menjaga integritas dan melawan korupsi, dan mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Kira-kira hal ini merupakan cerminan sila keberapa, teman-teman? Apakah yang pertama, kedua, tiga, empat, atau lima? Ayo, boleh kalau mau jawab di kolom komentar, boleh banget ya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Subscribe dulu. Jadi kalian bantu saya dong untuk bisa berkembang channelnya. Dan saya akan terus rajin untuk ngupload video-video yang soalnya full penalaran seperti ini. Oke? Terima kasih banyak ya sebelumnya. Oke, lanjut. Jadi dari soal ini, jawaban yang paling tepat adalah sila ketiga, teman-teman. Oh, kok sila ketiga, Kak? Nah, kita lihat ke pembahasannya. Nah, ini pembahasannya. Jadi sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Jadi upaya memberantas korupsi itu adalah upaya yang kita itu bisa menjaga gitu ya. Menjaga keutuhan dan keadilan di dalam masyarakat seperti itu. Dan ini adalah implementasi dari butir pertama di sila ketiga. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa cermati lagi. Atau kalau misalnya ada jawaban lain, kalian boleh komentar ya.
di kolom komentar. Oke, next. Soal kedua. Indonesia, sesuai dengan konstitusi negaranya UUD 1945, telah dengan gigih dan konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina dalam ranah diplomasi internasional. Melalui forum-forum internasional seperti PBB, Indonesia secara berkelanjutan mengecam dan menentang segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina, serta menyuruhkan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. Dukungan diplomatik ini mencerminkan semangat keadilan dan kemanusiaan yang diakui dan dijunjung tinggi dalam nilai-nilai dasar negara, sejalan dengan semangat konstitusi UUD 1945. Hal ini merupakan implementasi dari sila keberapa? Oke, teman-teman. Soalnya memang full penalaran ya. Kalau teman-teman kira-kira jawabannya apa nih? Langsung aja ya. Di sini ada masalah ya. Jadi masalahnya ini adalah uh, Palestina itu belum merdeka, jadi Indonesia itu turut andil dan konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Lewat apa? Lewat diplomasi internasional. Jadi Indonesia itu aktif ikut di dalam forum-forum internasional, seperti itu. Dukungan diplomatik ini mencerminkan semangat keadilan dan kemanusiaan yang diakui dan dijunjung tinggi dalam nilai-nilai dasar negara. Jadi ada kata-kata semangat keadilan dan kemanusiaan. Nah, udah mulai kelihatan ya teman-teman ya? Oke, langsung aja. Jawabannya yang mana nih? Sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, atau kelima teman-teman? Ayo, 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 yang mana? Benar. Jadi, kalau kita lihat, teman-teman pasti banyak yang terkecoh nih. Pasti banyak yang milih sila kedua, ya kan? Tapi sebenarnya jawabannya itu adalah sila ketiga, teman-teman. Loh, kok bisa? Iya, mari sama-sama kita lihat di kolom pembahasan. Nah, di sini, di dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan perdamaian, teman-teman. Jadi ada semangat persatuan dan keadilan. Dan ini juga dituangkan di dalam butir nomor 5, yaitu memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, Kak. Jadi jawabannya itu yang C, bukan yang B, ya teman-teman. Gimana? Mulai panas? Iya dong. Sama-sama kita belajar, kita sama-sama berpikir kritis, dan semoga video ini juga bisa membantu teman-teman semua untuk menaklukkan TWK di tes CPNS tahun ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Praktik tambang ilegal di Indonesia telah menjadi ancaman serius terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat setempat. Tambang-tambang ilegal tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem, tetapi juga merugikan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya. Aktivitas ini seringkali tidak mematuhi standar keberlanjutan dan hak-hak masyarakat lokal. Selain merusak ekologi, tambang ilegal dapat menyebabkan konflik sosial, mengancam keberlanjutan budaya, dan mengurangi akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam yang vital bagi kehidupan mereka. Hal ini merupakan pelanggaran dari sila keberapa? Oke, teman-teman, silahkan dianalisis dulu. Kira-kira ini merupakan pelanggaran dari sila keberapa? Ayo, silakan. Oke, langsung aja kita bahas. Kita lihat dulu di sini permasalahannya adalah ada tambang ilegal ya, teman-teman ya. Rupanya tambang ilegal di negara kita itu banyak ya rupanya ya. Jadi ini tuh menimbulkan masalah. Ada masalah lingkungan, ada juga masalah sosial. Jadi masalah sosial itu menyangkut masyarakat adat.
Seperti itu. Nah, karena adanya tambang ilegal ini yang menimbulkan masalah, tentunya ini merupakan pelanggaran atau hal yang tidak mencerminkan dari salah satu sila di dalam Pancasila. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah, ya, jawabannya yang E ya teman-teman. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini ada pembahasannya. Di sini merupakan uh, implementasi atau merupakan pelanggaran ya dari butir ke-8. Jadi butir ke-8 ini adalah tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi ini memang tambang ilegal itu uh, apa ya? Tambang ilegal itu menguntungkan hanya pihak-pihak tertentu saja dan merugikan lingkungan dan merugikan masyarakat lokal setempat. Seperti itu. Gimana teman-teman? Kita lanjut ya, soalnya masih banyak loh teman-teman. Semangat ya. Next. Soal nomor 4. Tommy adalah sosok yang selalu mencerminkan semangat bekerja keras dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan dedikasinya yang luar biasa, Tommy tidak pernah ragu untuk menantang dirinya sendiri dan memberikan yang terbaik dalam segala hal yang dijalaninya, baik dalam lingkup pekerjaan maupun aktivitasnya sehari-hari. Tommy menunjukkan komitmen tinggi terhadap kualitas dan hasil yang memuaskan. Semangat kerjanya yang tak kenal lelah, ketekunan, dan fokus pada tujuan telah membawanya mencapai prestasi yang luar biasa. Hal yang dilakukan Tommy merupakan perwujudan sila A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Nah, ini teman-teman yang udah paham butir-butir dari setiap Pancasila tadi, pasti gampang banget ini untuk menebak kira-kira jawabannya yang mana. Ya, sila pertama jelas nggak mungkin ya teman-teman, karena ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Sila kedua, manusia dengan manusia, jadi ini juga tidak sesuai. Sila ketiga, menunjukkan persatuan, jadi antara warga negara dengan bangsanya. Jadi ini tidak sesuai juga ya. Yang keempat, itu adalah perwakilan uh, permusyawaratan perwakilan. Kurang tepat juga ya teman-teman, tidak ada unsur keterwakilan di sini. Dan yang paling tepat tentunya adalah sila ke-5. Oke, untuk pembahasannya bisa kita lihat di sini. Nah, butirnya ini adalah butir ke-9, suka bekerja keras. Bisa dilihat dan dicek kembali di dalam butir-butir dari sila ke-5, teman-teman. Oke, soal nomor 5. Wah, ternyata kita untuk memahami pengamalan Pancasila itu ternyata susah-susah gampang ya teman-teman ya. Kalau kita memang belum paham konsep, itu memang agak susah dan makan waktu untuk menyelesaikan soal seperti ini. Tapi kalau kita sudah paham konsep, itu pasti lebih mudah, gampang. Karena kita akan melihat kata kunci dan hubungan yang terjadi atau yang ada di dalam konteks narasi soal. Seperti itu. Yuk kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Indonesia telah menunjukkan keaktifannya dalam mendukung gencatan senjata dan mengatasi krisis kemanusiaan dalam konteks genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Dalam forum internasional, Indonesia secara konsisten mengadvokasi perdamaian dan menekankan perlunya gencatan senjata yang segera. Selain itu, Indonesia juga aktif menyuarakan kepedulian terhadap nasib rakyat Palestina di berbagai forum diplomatik dan organisasi internasional. Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendukung penyelesaian damai dan menegaskan pentingnya mengakhiri konflik yang telah berkepanjangan. Hal ini sesuai dengan implementasi sila. Nah, soalnya agak mirip ya dengan soal nomor 2 tadi, tapi sebenarnya kalau kita mencari kata kunci dan keterkaitannya itu berbeda, teman-teman. Dan satu lagi, soal-soal seperti ini muncul ya di TWK. Jadi,
isu-isu terbaru atau isu-isu yang sedang hangat, itu biasanya ada keluar satu atau dua soal. Dan kalau untuk di TWK tahun lalu, di 2023, soal yang keluar itu berhubungan dengan hubungan internasional antara Indonesia dengan uh, ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan, teman-teman. Jadi memang wawasan kita untuk hubungan internasional tuh harus ada ya, lebih kurang supaya ini ketika ada soal-soal seperti ini kita juga bisa mampu menganalisisnya. Oke, yuk sama-sama kita bahas. Oke, jadi Indonesia itu menunjukkan keaktifan ya untuk mendukung gencatan senjata. Kenapa gencatan senjata? Karena sekarang sedang ada genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Seperti itu. Jadi kita konsisten mengadvokasi perdamaian. Nah, kita menekankan pentingnya perdamaian gitu loh. Nggak boleh ada genosida. Jadi hentikan gencatan senjata. Itu yang kita mau. Dan kita aktif menunjukkannya dalam forum internasional. Seperti itu. Kemudian Indonesia aktif menyuarakan kepedulian atas nasib rakyat Palestina. Seperti itu. Jadi, hal ini sesuai dengan implementasi sila keberapa, teman-teman? Ada kata kunci perdamaian, ada kata kunci gencatan senjata, kata kuncinya genosida, nasib rakyat Palestina. Kalau kita lihat di sini, kita memandang gimana ya? Kita memandang bahwa atau memposisikan Indonesia ini merupakan bangsa yang ikut untuk membela hak-hak ya. Jadi bangsa kita membela hak-hak bangsa lain gitu loh. Dan kita juga tidak takut gitu untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan ya teman-teman ya. Nah, kira-kira udah mulai jelas ya, kalau konteksnya seperti ini, itu tentunya adanya di sila berapa? Apakah yang pertama? Jelas tidak ya. Yang kedua, bisa jadi. Yang ketiga, mungkin. Yang keempat, tidak. Yang kelima juga enggak ya teman-teman, jauh ya. Antara sila kedua dan ketiga. Yang mana teman-teman? Iya, benar. Jawabannya itu sila kedua. Yang B, teman-teman. Yuk, sama-sama kita lihat pembahasannya. Ya, sila kedua ini itu termaktub dalam butir ke-6 dan butir ke-8. Ya, teman-teman bisa lihat ke belakang, kira-kira butir ke-6 dan ke-8 itu isinya apa. Dan di sini tuh memang sila kedua ini itu menekankan pentingnya sikap kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Dan kita ini berperan sebagai mediator serta advokat perdamaian yang tentunya akan sangat berkontribusi untuk menciptakan keadilan dan peradaban serta sikap kemanusiaan. Gimana? Hots banget ya penawarannya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada latihan soal untuk teman-teman. Silakan teman-teman jawab di rumah. Dan jangan lupa tinggalin jawabannya di kolom komentar ya. Dan aku juga mau terima kasih banget karena kalian udah support aku, channelku. Dan please yang belum subscribe, boleh di-subscribe. Dan bisa dibagikan juga untuk teman-teman yang lain yang membutuhkan. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.